Bagaimanakah hukumnya orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan tetapi tidak mengerjakan sholat? Perlu diketahui, sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Dalam hadis lain juga disebutkan, antara hamba mukmin dan kafir ialah meninggalkan sholat. Maksudnya di sini, sholat itu dapat menjadi perantara seseorang menjadi kafir. Dalam buah hadis yang dikutip di atas menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat. Para ulama juga bersepakat sholat termasuk kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan, meski mengerjakannya dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Selain ibadah puasa, terdapat kewajiban pokok lainnya setara dengan sholat, yaitu haji dan zakat. Terus bagaimanakah hukumnya mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dihukum sah? Mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti tahu alasan orang tersebut meninggalkan sholat. Apakah dia mengingkari kewajibannya ataukah dia malas? Karena dua hal tersebut memiliki implikasi hukum yang sudah berbeda. Menurut Hasan bin Ahmad Al-Qaf, ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Yang kedua, meninggalkan sholat karena malas. Orang yang masuk dalam kategori pertama, maka ia dihukumi murtad. Sedangkan orang yang meninggalkan karena malas hingga waktunya habis, maka ia masih dikatakan muslim. Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya, puasanya batal secara otomatis. Kenapa? Karena dia sudah murtad dan keluar dari Islam. Sehingga hal itu termasuk yang membatalkan puasa. Sementara orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas atau sibuk, dia masih sebagai muslim dan puasanya tidak batal secara esensial atau tidak wajib mengqadha, tetapi puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang. Pembatalan puasa itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pembatalan yang merusak pahala puasa namun tidak membatalkan puasa itu sendiri dan tidak wajib mengqadha, disebut muhbidat atau merusak pahala puasa. Dan yang kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya. Bila melakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengqadha puasa di hari lainnya. Kategori ini dinamakan muhtirat atau membatalkan puasa. Dan perlu diingat, inti dari puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana bisa menjadi seorang yang bertakwa tapi tidak pernah mengerjakan sholat? Na'udzubillah min dzalik. Jadi segeralah bertobat, jagalah sholat supaya puasa kalian itu tidak sia-sia dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.